Dia menusuk Sumayyah binti Kabat pada kemaluannya dengan tombak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama aslinya adalah Ammar bin Hisam bin Muhirah. Asalnya dari suku Makhzum. Awal mula dia disebut sebagai biang kebodohan atau Abu Jahal, merujuk pada beberapa riwayat. Sebelum masyhur dengan gelar Abu Jahal, sebutannya adalah Abu Hakam, yang bermakna sosok bijaksana. Di antara riwayat tentangnya yang sering dikutip di Sirah Nabawiyah sebagai berikut. Nabi Muhammad SAW memiliki kebiasaan untuk mengadakan majelis pada malam hari di rumahnya atau salah seorang sahabat. Suatu malam Rasulullah SAW sedang membaca Al-Quran di rumah beliau. Diam-diam Ammar bin Hisam datang mendekati rumah tersebut untuk mendengarkan apa-apa yang dibaca Nabi Muhammad SAW. Dia tahan melakukan perbuatan itu sampai menjelang subuh. Ternyata hal yang sama juga dilakukan dua sahabat karibnya, yakni Abu Sufyan dan Al-Aqnas bin Syuraik. Mereka tentu saja kaget berjumpa satu sama lain di dekat rumah Nabi SAW yang adalah musuh bersama. Mereka malu sehingga memutuskan untuk beranjak pergi tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Namun kejadian yang sama terjadi 3 malam berturut-turut. Ketiganya merasa masing-masing harus menjelaskan alasannya, menguping Rasulullah SAW yang membaca Al-Quran setiap malam di rumahnya. Keesokan paginya Al-Aqnas mendatangi Abu Sufyan di kediamannya. "Wahai Abu Hanzalah," panggilan untuk Abu Sufyan, "katakan kepadaku, bagaimana pendapatmu tentang apa yang telah engkau dengar dari Muhammad?" tanya dia. "Wahai Abu Salamah," panggilan untuk Al-Aqnas, "demi Allah, sesungguhnya aku telah mendengar perkataan yang pernah aku dengar setelah aku pahami maksudnya. Di samping itu, aku telah mendengar perkataan yang aku sendiri belum pernah mendengarnya serta tidak paham maksudnya," jawab Abu Sufyan. Maksudnya ada beberapa dari ayat Al-Quran yang dibacakan Nabi SAW yang dipahami, tetapi sebagian yang lain kurang dipahaminya. "Demi Tuhan, saya juga begitu," timpal Al-Aqnas. Si tamu lalu pamit untuk kemudian mendatangi rumah Abu Jahal. "Wahai Abu Hakam, bagaimana pendapat engkau tentang apa yang engkau dengar dari perkataan-perkataan Muhammad?" tanya dia. "Kami Bani Umayyah dan Bani Abdul Manaf saling berebut kehormatan. Kalau mereka mampu memberi makan orang-orang fakir, maka kami juga mampu melakukannya. Kalau mereka mampu memikul beban, maka kami juga mampu. Kalau mereka mampu menyantuni orang-orang miskin, maka kami juga mampu. Bahkan kami sama-sama duduk di atas kuda tunggangan untuk berperang, sehingga antara kami dan mereka setara dalam kemuliaan," jawab Abu Jahal dengan nada ketus. "Tetapi sekarang dari mereka terdapat seorang nabi. Kapan dari kabilahku akan menyamai kedudukan mulia itu?" serunya lagi. Nyatalah bahwa Ammar bin Hisam bin Muhirah tahu betul bahwa Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah. Namun fanatisme kesukuan telah membutakan mata hatinya. Sejak mengetahui hal itu, Rasulullah SAW menyebutnya sebagai Abu Jahal. Sebab pemuka musyrikin itu telah menukar keimanan dengan kesombongan duniawi yang semu. Riwayat lainnya menyebut Ammar bin Hisam digelari Abu Jahal lantaran kekejamannya terhadap kaum muslimin Mekah, terutama dari golongan anak-anak, perempuan, dan budak. Sebagai contoh, dia menusuk Sumayyah binti Kabat pada kemaluannya dengan tombak. Sebelumnya, perempuan pemberian itu disiksa dengan cara dijemur di atas padang pasir yang terik. Penyiksaan itu tidak lain dilakukan Abu Jahal dan komplotannya. Kekejian itu terjadi sebelum masa hijrah ke Madinah. Ibunda Ammar bin Yasir tercatat sebagai salah satu syahid pada masa permulaan Islam. Betapa ruginya mereka yang hidup satu zaman dan daerah dengan Rasulullah, tetapi justru memusuhi agama Islam. Hal itulah yang terjadi pada diri Abu Jahal. Saat sedang sujud,
Rasulullah pun dilempari kotoran oleh Abu Jahal dan komplotannya. Setelah Fatimah bin Muhammad menyingkirkan benda najis itu dari kepala ayahandanya, beliau Nabi Muhammad SAW berdoa, "Ya Allah, kepada Engkaulah aku menyerahkan Abu Jahal bin Hisham, Utbah bin Rabi'ah, Syaibah bin Rabi'ah, Walid bin Utbah, Uqbah bin Abi Mu'aib, Umayyah bin Halaf, dan Amarah bin Walid." Semua orang yang disebut dalam doa itu akhirnya menemui ajal di Perang Badar. Perang itu terjadi sesudah hijrahnya Nabi Muhammad SAW dan para sahabat dari Mekah ke Madinah. Cerita matinya Abu Jahal dapat dilihat dari riwayat salah seorang sahabat Nabi Muhammad SAW, yaitu Abdurrahman bin Auf, seperti dirangkum dalam ringkasan sahih tulisan M. Nasriruddin Albani. Waktu itu Abdurrahman sedang berhenti di tengah barisan pasukan muslimin. Tiba-tiba dia dihampiri seorang pemuda dari kalangan Ansor atau penduduk asli Madinah, namanya Mu'adz bin Afra. "Wahai paman, apakah paman mengenal Abu Jahal?" tanya pemuda usia 16 tahun itu. "Ya, kenal. Tetapi ada keperluan apa kamu dengannya?" "Saya mendengar Abu Jahal selalu memaki-maki Rasulullah selama di Mekah. Demi Allah yang menguasai diriku, kalau saya melihatnya, Abu Jahal tidak akan berpisah sebelum salah satu dari kami mati terlebih dahulu," tegas Mu'adz. Abdurrahman bin Auf terkesan dengan kata-kata pemuda itu. Tidak lama berselang, datanglah pemuda lain yang juga dari Ansor. Dia merupakan adik dari Mu'adz, yakni Muawidz bin Afra. "Wahai paman, apakah paman tahu Abu Jahal?" tanya Muawidz kepada Abdurrahman. "Ya, ada apa keperluanmu dengannya?" "Saya mendengar Abu Jahal selalu bersikap keras terhadap Rasulullah SAW di Mekah. Demi Allah, saya ingin membunuhnya," jawab sang adik yang berusia 15 tahun itu. Sekonyong-konyong Abdurrahman melihat sosok Abu Jahal di kejauhan. Dia dapat memastikan itulah sang musuh Allah, walaupun Abu Jahal saat itu tampil dengan balutan baju besi di seluruh tubuhnya, kecuali mata dan sebagian wajahnya. "Itu Abu Jahal," seru Abdurrahman bin Auf sambil menunjuk orang yang dimaksud. Seketika itu juga, dua pemuda tadi melesat maju, bagaikan anak panah yang lepas dari busurnya. Padahal Abu Jahal sedang di atas kuda dan di depannya ada 10 lapis pasukan dengan persenjataan lengkap. Dengan cekatan, Muawidz menerjang pasukan musyrikin itu untuk dapat menebas Abu Jahal sebelum akhirnya gugur. Dia dapat melukai paha Abu Jahal dengan sayatan yang dalam dan parah. Adapun kakaknya, Mu'adz bin Afra, juga berhasil menyayat dalam paha Abu Jahal. Namun, tebasan pedang Ikram bin Abu Jahal yang waktu itu belum masuk Islam nyaris memutuskan tangan kiri Mu'adz. Untuk sementara dia pun keluar dari deru pertempuran. Pemuda itu lalu menginjak sisa tangan kirinya dan membuangnya, karena merasa tangan itu mengganggu konsentrasinya mengejar Abu Jahal. Akhirnya Mu'adz syahid di medan pertempuran, mengikuti adiknya yang lebih dahulu gugur. Bagaimanapun keduanya amat berjasa. Abu Jahal tidak bisa bertahan lama akibat luka parah pada pahanya. Luka yang ditinggalkan kakak beradik yang telah syahid itu. Meskipun di ambang maut, Abu Jahal tetap saja menghina kaum muslimin. Menjelang akhir perang Badar, Abdullah bin Mas'ud berhasil melumpuhkan Abu Jahal dan memenggal kepala pemuka Quraisy itu. Selesai perang Badar, Rasulullah SAW dan para sahabat mendatangi kuburan orang kafir yang meninggal dalam pertempuran tadi. Beliau menyapa 3 orang punggawa orang kafir, yaitu Abu Jahal bin Hisham, Utbah bin Rabi'ah, dan Syaibah bin Rabi'ah. "Hai Abu Jahal bin Hisham, hai Utbah bin Rabi'ah, dan Syaibah bin Rabi'ah, apakah kalian telah mendapati apa yang telah dijanjikan oleh Tuhan kalian itu benar?" Para sahabat terperajat dengan apa yang dikatakan Rasulullah, termasuk Sayyidina Umar bin Khattab. "Wahai Rasulullah, bagaimana engkau mengajak bicara orang-orang yang telah menjadi bangkai?" kata Umar bertanya.
Demi zat yang aku telah berada di tangannya, kalian tidak lebih mendengar pertanyaan perkataanku itu melebihi mereka. Hanya saja mereka tidak bisa menjawab. Tutur Rasulullah SAW. Di sini dapat dipahami, orang-orang yang sudah meninggal akan menyesali amal buruknya selama di dunia. Mereka juga mendengar dan memahami perkataan orang yang masih hidup. Mereka juga bisa mengetahui tingkah laku orang yang masih hidup. Sayangnya, mereka tidak bisa berkata apa-apa. Mereka tidak bisa menjawab pertanyaan manusia yang masih hidup. Andai bisa berkata, mereka akan berteriak dan mengingatkan manusia agar beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.